Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 cara mantan mengobati kangennya kepadamu tanpa pernah kamu ketahui. Ya. Jadi pertanyaan yang selalu muncul, apakah mantan yang sudah pergi masih merindukan kita? Bahwa manusia biasa seperti kita pasti merindukan siapapun yang pernah dekat dengan kita, apapun yang pernah menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Setelah seseorang atau sesuatu itu tidak lagi bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi jangankan dengan kita pun dengan sesuatu, dengan benda, dengan barang yang dulu selalu kita gunakan, ya, yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, itu selalu kita rindukan. Ada ya orang ya yang bantal sejak kecil itu harus ngikut kemana-mana, karena kalau bantalnya tidak dibawa, dia tidak bisa tidur. Ya, kalau sampai bantalnya ini ketinggalan, maka sudah tuh, semalam suntuk, tidak bisa tidur. Coba bayangkan dengan bantal bisa seperti itu. Ya, kita kangen dengan rumah di masa kecil kita ketika kita sudah merantau, dan itu pula yang menggerakkan kita untuk selalu dan selalu, secapek apapun kalau pas lagi musimnya mudik, orang berusaha untuk kembali ke kampung halamannya. Ya, tidak hanya kangen sama orangnya, kangen sama suasananya, sama lingkungannya, sama rumah yang dulu pernah kita tempati saat kita masih muda. Ya, nah, itulah pula yang mantan rasakan hari ini. Semakin lama perpisahan itu terjadi, semakin besar pula kerinduan itu menggedor-gedor hati. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita bisa selalu berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ada 2 cara mantan mengobati kangennya tanpa pernah kita ketahui. Jadi kalau orang mengobati kangen tuh dengan mengintip akun media sosial, itu kadang-kadang bisa kita ketahui. Ya. Nah, tetapi ada orang yang memang dia sudah niat banget untuk tidak kembali lagi. Ya, tetapi ketika rasa rindu itu muncul, manusiawi, rasa rindu, rasa kangen itu butuh diobati. Maka yang pertama yang akan mantan lakukan, ya, tentu dengan melihat foto-foto, video-video ketika masih bersama-sama dengan kita dulu. Dan itu memang adalah cara yang paling efektif untuk mengobati rasa kangen. Maka itu kenapa orang sejak zaman dulu ya, kalau habis foto-foto tuh kemudian
fotonya dicuci, dicetak begitu ya. Setelah dicetak jadi foto, disimpan di dalam album foto yang bagus. 1 tahun kemudian pengen lihat, 5 tahun kemudian lebih kangen lagi pengen melihat, 20 tahun kemudian pengen melihat. Nah, jadi itu yang dia lakukan. Ya, jadi semua orang yang pernah bersama di zaman media sosial seperti ini, yang kemanapun orang pergi, handphonenya selalu punya kamera, dan kameranya canggih-canggih. Ya, selalu ada begitu banyak foto. Walaupun mungkin sebagian besar sudah dia hapus, tapi pasti ada yang masih ditinggalkan. Ya, dan itulah yang menjadi obat yang terbaik untuk mengobati rasa kangennya tanpa perlu siapapun mengetahuinya. Kemudian yang kedua ya, ketika mantan amat sangat kangen, lihat foto, lihat video ketika masih bersama kita, ternyata kangennya tetap tidak terobati. Maka biasanya apa yang dilakukan orang? Mudik ya. Nah, cuman mudiknya bukan mudik ke kampung halaman. Mungkin dia melewati rumah kita. Mungkin dia mendatangi tempat-tempat yang punya kenangan bersama kita. Itu kenapa orang senang sekali mudik. Karena dengan mudik itu, dia mengisi kembali energi batinnya. Ya, karena jauh itu kan membuat energi batin orang menjadi berkurang, menjadi kering begitu kan. Dengan mudik, ketemu dengan lingkungan, ketemu teman, ketemu saudara, dan seterusnya. Itu energi batinnya kembali penuh. Nanti jalan setahun lagi, mulai kosong lagi, maka dia mudik lagi begitu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh mantan. Dia akan selalu datang ke tempat-tempat yang punya kenangan bersama kita, ya, untuk mengisi energi batinnya yang mulai kosong. Karena kalau energi batin itu kosong ya, maka orang tidak kuat untuk menahan keinginan untuk berkomunikasi dan ketemu. Nah, maka agar tidak sampai kosong betul ya, maka dia datang. Ya, mungkin duduk 5-10 menit di tempat-tempat yang punya kenangan tadi bersama kita. Setelah dia merasa energi batinnya terisi, kerinduannya terobati, maka dia melanjutkan seluruh kegiatannya lagi. Nah, dengan cara seperti itu, dia tetap bisa berjauhan dengan kita, walaupun pada waktu-waktu tertentu hatinya amat sangat dekat dengan kita ketika dia sedang mengobati kerinduannya kepada kita tadi. Kita pun sebagai manusia biasa punya rasa rindu, rasa kangen yang besar ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana cara mengobati kerinduan yang besar tadi? Ya, atau mengobati hati yang mulai terasa kering ya. Kita merasa gundah gelisah tanpa mengetahui apa sebabnya kegundahan dan kegelisahan itu. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nah, kita diajarkan ya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Maka biasakan dan rutinkan membaca Al-Quran agar hati kita itu selalu merasa nyaman dan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.